Pemirsa channel Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, pagi ini kita sudah di BPSK dan kita perlu diskusi dengan Pak Dwiko, Kepala UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang. Jadi ini dinas ini di bawah pemerintah Provinsi Jawa Timur ya Pak. Jadi dinasnya ada di Surabaya. Ya. Selamat pagi Pak Dwiko. Ini masih PPKN. Jadi ya, Pak Dwiko, ini mengenai perkembangan BPSK yang sampai hari ini kami tadi mendampingi Pak Jimny Pak, yang mobilnya dirampas oleh mengadu tentang, tapi BPSK masih belum terbentuk lagi Pak ya. Mohon dijelaskan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Nanang. Untuk BPSK yang kemarin habis per Juni, sekarang sedang proses panitia seleksi. Panitia seleksi itu dibentuk dengan SK Gubernur. Setelah panitia seleksi ditentukan, kemudian dilakukan pendaftaran. Kemudian setelah pendaftaran dengan berbagai persyaratan sebagaimana diatur di Permendag, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 tahun 2020, maka prosesnya akan diikuti oleh 3 unsur Pak, yaitu unsur pelaku usaha, kemudian unsur konsumen, kemudian yang ketiga dari unsur pemerintah. Dari 3 unsur inilah nanti insya Allah akan diambil masing-masing 3 sehingga ada 9 majelis BPSK. Itu yang nanti akan membantu menyelesaikan sengketa konsumen di wilayah kerja UPTPK Malang. Pak Dwiko, ini kalau dalam situasi BPSK masih belum terbentuk, kita masih ada peluang bagaimana Pak untuk konsumen ini tetap bisa selesai sambil menunggu proses pembentukan BPSK. Nah, solusinya bagaimana nih Pak? Oke. Baik, untuk solusinya kami akan menawarkan 2 solusi Pak Nanang. Nanti yang pertama, pelaku usaha dengan konsumen yang bersengketa akan kita coba untuk mediasi oleh UPT PK Malang, di mana di dalam mediasi tersebut kami berharap para pelaku usaha dan konsumen bisa berdamai di sana. Tetapi seandainya mereka tidak menemukan titik temu, maka akan kami limpahkan kepada BPSK. Di Provinsi Jawa Timur ada 5 BPSK Pak, yaitu di Jember, kemudian di Bojonegoro, kemudian di Surabaya, dan ada di Kediri. Nanti kita arahkan kepada majelis BPSK yang ada di wilayah yang terdekat dengan konsumen maupun dengan pelaku usahanya untuk mendapatkan penyelesaian. Jadi 2 hal itu Pak yang kami tawarkan sambil menunggu proses penyelesaian untuk proses seleksi pemilihan konsumen, BPSK yang akan melakukan membantu fasilitasi sengketa konsumen. Seperti itu Bapak. Ya. Ini tadi kan juga ada solusi Pak yang semacam ada mediator yang sudah punya sertifikat tapi tetap bersidang di sini. Misal tadi ditawarkan Bu Eka, jadi tadi konsumennya juga sudah menghubungi Bu Eka, nanti tetap dipanggil melalui UPT, terus nanti yang jadi majelis ya, karena mediator kan cukup satu orang saja. Itu bagaimana Pak solusi? Baik, kalau solusi seperti itu adalah nanti alternatif bahwa teman-teman yang dulu menjadi majelis BPSK itu nanti akan membantu kita ketika mediasi, bukan nanti langsung sendiri ke sana. Nanti akan agak kurang bisa dipahami dengan baik ya Pak. Kewenangannya di mana? Apakah majelis BPSK kah? Ataukah beliau itu yang via ketiga yang membantu menyelesaikan? Karena pengaduannya sudah masuk ke UPT PK Malang, maka saya sampaikan bahwa hanya ada 2 kemungkinan, yaitu yang pertama dari UPT PK Malang
kalaupun nanti UPTPK Malang membawa teman-teman yang mempunyai sertifikasi mediator, itu nanti selalu berada di bawah kendali UPTPK Malang. Sedangkan yang kedua kita akan limpahkan ke BPSK kota, kabupaten yang terdekat dengan sengketa yang terjadi. Saya rasa ngatan Bapak. Ini Pak, kita sekarang membicarakan yang ke depan dengan Permendak yang baru nomor 72 tahun 2020 itu kan Siap. semacam ada hukum acaranya itu Pak. Jadi kedepannya kita ini bagaimana Pak? Nggih Pak, saya pikir untuk yang 72 itu mengatur memang untuk majelis BPSK yang sudah dilantik itu tetap harus mempunyai terdaftar dulu ke Kemendak sehingga bisa beracara nantinya. Nah, sedangkan untuk hukum acaranya sendiri masih mengacu kepada Permendak Menperin, yaitu peraturan bersama dulu nomor 350 tahun 2001. Selalu nanti yang akan ditawarkan ada 3 Pak, yaitu pasti yang pertama konsiliasi, kemudian mediasi, dan arbitrase. Mungkin sedikit dipahami bahwa kalau konsiliasi maupun mediasi itu adalah pilihan-pilihan yang harus diambil oleh konsumen maupun pelaku usaha yang sedang bersengketa untuk melakukan perdamaian sendiri. Kalau konsiliasi, majelis BPSK itu akan pasif membantu saja sebagai konsiliator. Kemudian kalau mediasi, maka di sana tetap dilakukan perdamaian sendiri oleh pelaku usaha yang sengketa dengan konsumen, tetapi via majelis BPSK pasif sifatnya menjadi mediator untuk kedua belah pihak menuju ke perdamaian. Sedangkan kalau arbitrase itu harus dipahami bahwa pelaku usaha memilih salah satu majelis dari unsur pelaku usaha, kemudian konsumen juga memilih salah satu majelis yang menjadi pelaku usaha, kemudian majelis dari pelaku usaha dan majelis dari konsumen nanti memilih pelaku usaha, BPSK majelis sebagai ketuanya yang berasal dari unsur pemerintah. Nah, nanti tiga-tiganya ini yang langsung memimpin tanpa pelaku usaha maupun konsumennya secara aktif, tapi majelislah yang aktif untuk memimpin itu. Dan mungkin Pak Nanang untuk dipahami bahwa ini bukan tingkatan, tapi pilihan salah satu. Bukan ketika satu gagal pindah ke arbitrase, pindah, itu bukan begitu Pak peraturan yang diatur. Jadi nanti harus hukum acaranya mulai awal memilih salah satu caranya, mau konsiliasi, mediasi ataukah arbitrase. Ngaten Bapak? Untuk hukum acara Pak kami Siap. menurut LBKSM itu kan tidak adilnya ketika konsumen itu mengadu itu dia harus sendiri. Siap. Sedangkan pelaku usaha itu diwakili oleh advokat. Tapi memungkinkan nggak Pak kalau ada terobosan, misalnya konsumennya diwakili oleh advokat, terus pelaku usahanya juga diwakili advokat, itu pilihannya arbitrase. Itu memungkinkan nggak terobosan seperti itu? Baik Pak, mungkin saya pikir sejarah atau kenapa ada namanya BPSK. BPSK itu merupakan non litigasi nggih Pak Nanang. Padahal semuanya urusan sidang perdata itu semuanya harus di pengadilan negeri. Tetapi karena memang waktunya yang harus antrinya panjang, lama, maka dibentuklah BPSK sebagai non litigasi. Di mana non litigasi itu dimaksudkan adalah pelaksanaan persidangannya cepat, murah, dan tidak bertele-tele, sehingga yang dianut di sana adalah pasti harus itu, dan pasti harus yang digunakan adalah asas-asas hukum perdata Pak. Di mana di asas-asas hukum perdata itu tidak harus atau tidak diwajibkan untuk diwakilkan. Kenapa? Kalau diwakilkan maka persidangan itu menjadi tidak sesuai dengan jiwanya non litigasi, yaitu cepat dan murah. Kenapa? Karena advokat yang mewakili pelaku usaha tidak mengetahui permasalahannya secara langsung, sehingga pasti dia harus menunggu
pelaku usahanya. Ini malah membuat lambat, itu bukan jiwanya. Sehingga dihimbau memang seharusnya tidak ada yang diwakili oleh pihak advokat ataupun pengacaranya di dalam persidangan BPSK. Jadi langsung pelaku usaha ketemu dengan konsumen yang sedang bersengketa. Itu yang sedang kita kembangkan di sini masih seperti itu, Pak. Bahwa ketika ada pelaku usaha yang diwakili oleh advokat, kita arahkan untuk tidak, karena dia yakin pasti tidak memahami masalahnya secara langsung. Itu menghambat dan membuat lama untuk sidang non litigasi. Jadi gambarannya gitu, Pak. Untuk terobosan ke arah sana, saya rasa itu lebih tepat kalau pelaku usaha maupun konsumen mengajukan secara litigasi. Nanti bisa diwakilkan advokat, di mana litigasi itu menjadi pilihan juga, boleh di sana, boleh di BPSK, tidak harus di BPSK duluan. Jadi monggo ya, kalau mau di BPSK harus menganut asas hukum perdata yang cepat, murah, kemudian tidak harus diwakilkan kepada pengacara ataupun advokat. Saya rasa ngaten, Bapak. Ini yang terakhir, Pak. Ini Iya, kan di hukum acara BPSK itu kan ada penetapan pengadilan setelah BPSK ngambil keputusan terus dibawa ke pengadilan, terus pengadilan negeri Malang membuat penetapan. Seperti itu sudah pernah terjadi atau masih bagaimana, Pak? Oke. Mungkin yang kami pahami, Pak, BPSK dalam persidangannya baik itu yang Permendak 350 maupun Permendak 06 2017 maupun yang 72 2020, persidangan itu dimaksudkan adalah mencari jalan pintas yang untuk masing-masing pihak yang bersengketa itu untuk berdamai. Jadi ketika mereka memilih yang seperti saya sampaikan tadi, konsiliasi maupun mediasi, ketika sudah sepakat untuk berdamai, itu yang aktif adalah pelaku usaha dan konsumen yang sengketa. Itu adalah jiwanya, supaya ada perdamaian di antara mereka. Dan ketika itu BPSK selesai, maka selain mereka berdamai, tetap dibuatkan satu putusan oleh BPSK, di mana putusan itu berlaku 14 hari masing-masing pihak setelah menerima putusan dari BPSK yang ditandatangani oleh mereka berdua. Dan itu apabila ada yang nggak puas, boleh mengajukan ke pengadilan negeri, Pak. Jadi mungkin alurnya seperti itu yang dibalik, Pak, yaitu ada masa sanggah yang diberikan kepada masing-masing pihak yang sengketa ketika mereka sudah sepakat, tetapi di dalam perjalanan kesepakatan itu diberi waktu 14 hari, ada yang nggak sepakat, merubah pikiran, silakan mengajukan masa sanggah ke pengadilan negeri, Pak. Jadi nanti kita akan memberikan tanggapan ketika pengadilan negeri meminta BPSK mengajukan memberikan jawaban terhadap sanggahan di salah satu pihak. Saya rasa ngaten, Pak Nanang. Okay. Terima kasih penjelasan ini kepada masyarakat, nanti bisa mengikuti apa yang dijelaskan oleh Pak Kepala. Okay. Terima kasih. Tambahan sedikit, Pak, boleh? Tambahan sedikit, monggo untuk himbauan untuk masyarakat. Jadi untuk masyarakat saya pikir pemerintah itu mempunyai partner, yaitu salah satunya LPKSM, di mana LPKSM itu mungkin salah satunya Bapak LPKNI itu juga salah satu LPKSM yang membantu pemerintah, di mana dengan peraturan Permendak 35 2021 itu lebih menguatkan bahwa LPKNI sebagai LPKSM boleh juga nanti mengajukan perpanjangan, Pak. Nanti akan itu sekarang perpanjangannya di provinsi, sehingga partner kita dalam melindungi masyarakat itu selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, tidak hanya konsumen, ya. Pelaku usaha pun tidak ada artinya kalau tidak ada konsumen yang membeli, sehingga ini sama dengan dua sisi mata uang. Keadilan yang dilakukan oleh BPSK maupun LPKSM itu semata-mata untuk menjadikan pelaku usaha maupun konsumen itu mempunyai kesetaraan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Saya rasa itu mudah-mudahan
LPKNI juga semakin berkembang dan bisa berpartner terus dengan pemerintah. Matur nuwun Pak Nanang. Terima kasih kepada pemirsa channel Lembaga Pelindungan Konsumen Nasional Indonesia. Kita ikuti terus proses awal pendaftaran tadi, pengaduan, sampai ke persidangan BPSK, sampai ada putusan, sehingga masyarakat bisa mengetahui, memahami alur atau hukum acara yang berlaku di BPSK. Sampai ketemu di liputan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.